Kita akan bahas pertanyaan yang datang dari seorang ibu yang ada di Bangka Belitung, ya, di Belitung Bangka. Pak Am, dulu suami saya pernah terlibat penipuan online. Itu dilakukan sebelum banyak tahu tentang hukum Islam. Sekitar 30 juta uang haram kami nikmati. Kini suami saya sudah bertobat dan sekarang mencari rezeki yang halal. Jika nanti ada rezeki, ia ingin mengembalikan uang yang kami perkirakan sekitar 30 juta tersebut. Tapi masalahnya, kemana suami saya harus mengembalikan uang itu? Karena orang-orang yang ia dolimi tidak dia kenal siapa namanya dan alamatnya. Bolehkah kami sumbangkan ke pembangunan masjid? Atau misal ikut program Al-Quran dengan niat pahalanya untuk orang yang pernah ambil haknya oleh suami saya. Mohon saran Pak. Ya, ini dari pertanyaan seorang ibu di Belitung Bangka, ya. Mujang-bujang, jadi kalau Anda ingin mendengar lewat streaming bisa masuk ke percikaniman.org. Atau bagi Anda yang sudah mengunduh aplikasi Aam Amiruddin, di situ ada fitur streaming. Anda juga bisa pakai fitur itu, ya. Atau streaming radio OS-nya langsung juga bisa. Ya, kita akan bahas pertanyaan tadi. Jadi suaminya dulu karena boleh jadi tidak paham, boleh jadi karena waktu itu imannya lemah, ya, sehingga melakukan penipuan melalui online dan sekitar 30 juta dinikmatinya. Nah, sekarang suaminya sudah tobat. Bagaimana cara mengembalikannya sementara yang didoliminya tidak tahu siapa aja, ya? Pertama, harus disyukuri dulu ketika kita ada keinginan bertobat. Karena tobat itu terjadi kalau ada yaqdoh. Yaqdoh itu artinya kesadaran bahwa itu salah. Pintu tobat itu sadar bahwa perbuatan itu salah. Maka nanti orang akan menindaklanjutinya dengan tobat. Banyak orang yang melakukan dosa dan kesalahan, kenapa nggak tobat-tobat? Karena tidak ada merasa bersalah dalam dirinya. Inilah yang di dalam kajian tauhid disebut dengan nafsu lawamah. Nafsu dalam jiwa kita yang memberikan peringatan atau koreksi. Kalau kita berbuat dosa dan kita sudah tidak pernah merasa berdosa, itu berbahaya. Berarti nafsu lawamahnya benar-benar mati. Tapi kalau ada orang yang berbuat dosa, lalu dia merasa, aduh, ini aku salah nih. Nah, itu alhamdulillah. Berarti dalam jiwanya masih ada lawamah. Nafsu yang mengingatkan, yang mengoreksi perbuatan-perbuatan buruk. Nah, kalau sekarang ini mau bertobat, tobat itu ada dua. Kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sederhana. Kita tinggal mohon ampun kepada Allah dan melaksanakan apa yang Allah telah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sudah, itu tobat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun, misalnya saya melalaikan sholat, saya melalaikan puasa, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah puasa, maka saya tinggal berdoa, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan saya. Setelah itu saya perbaiki diri dengan rajin sholat, rajin puasa, begitu. Nah, ini tobat kepada Allah itu lebih mudah karena tinggal langsung saja. Dan kapanpun kita bertobat, pintu maaf Allah selalu terbuka. Innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail. Allah buka pintu maafnya di siang hari supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, di siang hari bisa tobat. Wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musiun nahar. Dan Allah buka pintu maafnya di malam hari supaya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bisa bertobat di malam hari. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pintu maafnya 24 jam non-stop terbuka. Hanya masalahnya manusia mau nggak bertobat. Nah, ini kalau hubungannya vertikal.
Kalau hubungannya horizontal seperti yang dilakukan oleh suami seorang ibu di Belitung ini, dia ingin taubat, tapi ini hasil penipuan online-nya nyampe 30 jutaan. Gimana nih cara ngembaliinnya? Udah susah. Akhirnya ada ide, mau diserahkan untuk kepentingan agama, tetapi diniatkan amal solehnya untuk orang-orang yang ditipu. Boleh tidak? Yaitu merupakan bentuk pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi apa yang diterimanya dibalikin lagi. Tapi ketika mengembalikan, kan ada yang tidak mungkin dikembalikan karena sudah susah mencari orangnya. Maka ketika Anda menyerahkan itu untuk kepentingan yang lain, yang maslahat begitu ya, saya punya uang korup nih, udahlah saya serahkan aja untuk kepentingan agama, untuk menyebarkan Al-Quran. Akhirnya diserahkan ke program wakaf Quran. Nanti Qurannya kan dinikmati oleh banyak orang. Makin banyak berwakaf, makin banyak orang yang menikmati. Jadi orang yang melakukan korupsi atau penipuannya itu, dia sudah menyerahkan itu, dan di akhirat nanti sekiranya dituntut, kan Anda sudah menyerahkan kepada orang lain dan orang yang menikmatinya, dan Anda niatkan itu sebagai pahala orang-orang yang pernah Anda tipu. Boleh jadi mereka di akhirat pada berterima kasih karena ada amal yang akhirnya mereka terima begitu. Mungkin awalnya mereka kecewa, saya ditipu nih. Nah sekarang di akhirat mereka senang karena ternyata uang yang mereka keluarkan itu ditanam jadi amal soleh. Dan itu merupakan pendapat sejumlah ulama untuk dosa-dosa yang sifatnya hubungan antar manusia yang bersifat harta. Tapi kalau masalah kehormatan itu memang harus Anda langsung minta maaf ya. Misalnya yang pernah saya ceritakan, di akhirat nanti ada yang disebut dengan kontoroh. Jadi kontoroh itu suatu wilayah di mana wa yuqassu ba'duhum ala ba'din ala ma dzalima bainahum. Waktu di mana setiap orang menyelesaikan persoalan kezaliman antar manusia, tapi itu yang bersifat kehormatan diri. Ya, saya ngomongin Anda kan nggak tahu saya omongin, tapi kan nanti ada rekamannya bahwa saya pernah ngomongkan Anda. Saya pernah ngegosipin si fulan, si A, si B, si C. Si A, si B, si C teh nggak tahu kan sama saya digosipin. Tapi kan nanti ada filmnya, ada buktinya bahwa saya ngomongin dia dan dia jadi tahu dari film itu. Kan semua orang punya CCTV yang Allah tanam pada dirinya, begitu ya. Nah kalau itu diselesaikannya, kalau nggak di dunia harus di akhirat, begitu ya. Nah makanya ada orang yang saya katakan yang saya kutip dari hadis itu muflis. Muflis itu orang yang tinggal selangkah lagi masuk surga, tapi karena dia pernah ngegosipin si A, ngegosipin si B, ngegosipin si C, bahkan memfitnah. Apa bedanya gosip dan fitnah? Kalau gosip itu memang nyata terjadi, kalau fitnah itu tidak terjadi gitu. Kalau saya mengatakan bahwa Anda itu korup, padahal Anda tidak korup, nah itu kan fitnah. Kalau Anda korup dan memang benar Anda korup, saya omongin, maka itu adalah fitnah. Itu adanya gibah kan gitu. Nah, kalau urusan begini diselesaikan di akhir namanya di wilayah namanya kontoroh kalau di dalam kajian kehidupan sesudah mati, dan itu ada di hadis riwayat Imam Bukhari tentang kontoroh itu. Kontoroh adalah fayuhbasuna fil kontoroti fayuqassu ba'duhum ala ba'din ala ma dzalima bainahum ya. Mereka akan berada di suatu tempat namanya kontoroh, kemudian dituntut hak kehormatan satu sama lain yang terjadi ketika di dunia. Nah, kalau ini kan harta. Nah, kalau harta, saya korup misalnya ya, saya misalnya bikin jalan nih, saya bikin jalan. Kalau di tender saya tulis penebalan jalan itu 5 cm. Ya, saya pengusaha, saya kontraktor. Saya mengajukan ke pemerintah proposal ya, tender untuk
nebelin aspal 5 cm dengan kualitas aspal X. Ternyata sama saya dikurangi. Nggak akan kelihatan iyo, mal diukur ku rakyat lah. Udah aja 4 cm. Ya kan 1 cm itu saya korup. Kebayang nggak 1 cm dari 5 km berapa tuh? Nah ini di akhirat akan dituntut. Karena apa? Itu hak orang lain, hak masyarakat. Ya, kita harusnya punya jalan yang tebalnya aspal itu 5 cm, ini cuma 4 cm. Nah, itu rakyat kan, yang maksudnya yang dibohongi itu rakyat sebenarnya. Hak rakyat itu. Nah, sekarang saya tobat nih. Sekarang saya tetap jadi kontraktor tapi saya tobat. Gimana tuh tobatnya? Kembalikan itu yang 1 cm untuk 5 kilo itu. Waduh, gimana susah kembali. Oke. Kalau begitu Anda gunakan untuk kepentingan agama atau kepentingan sosial. Misalnya Anda bikin MCK umum, kan itu dinikmati oleh masyarakat, ya. Atau misalnya saya mau gunakan saja untuk wakaf Al-Qur'an, karena itu punya masyarakat, tapi amalnya bukan untuk Anda. Amalnya itu untuk orang-orang yang pernah Anda bohongi itu, ya. Makanya ada firman Allah yang begitu keras mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, celaka orang yang suka menipu, ya. Siapa? Orang yang suka mengurangi timbangan. Yang dimaksud timbangan itu ya tadi, jalan harusnya 5 cm jadi 4 cm, ya. Bikin sekolah, bangunan, harusnya per meter itu semennya 3 sak, ini 2 sak. Kan susah diceknya 2 sak kan gitu. Tapi banyak orang yang melakukan ini. Nah ini kalau nggak tobat, di akhirat itu dituntut sebenarnya. Sekarang saya tidak tahu kalau jalan yang saya lewati, mojang-bujang tidak tahu kalau jalan yang Anda lewati itu sebenarnya aspalnya dikurangi 1 cm. Kan kita nggak tahu kan? Tapi di akhirat nanti semua akan ada gambarnya, ya. Jangan salah, semua akan ada CCTV yang memutar, rekaman yang memutarnya. Dan semua orang akan menuntut kepada orang itu. Kenapa sekarang tidak menuntut? Ya karena nggak tahu. Tapi orang yang melakukannya tahu persis begitu, ya. Nah ini makanya dosa kepada sesama itu lebih berat sebenarnya. Dosa kepada sesama itu lebih berat. Nah, sekarang suami Anda pernah melakukan penipuan online. Susah mau mengembalikannya. Anda kembalikan untuk kepentingan agama atau kepentingan sosial, ya. Kenapa? Karena Anda sudah mengembalikannya. Tapi kenapa Anda tidak mengembalikan kepada orangnya yang definitif, si A, si B, si C? Karena Anda tidak tahu dia itu di mana alamatnya. Niatkan kebaikannya untuk orang yang sudah Anda tipu. Niatkan kebaikannya untuk orang yang pernah Anda kecewakan, ya. Semoga di akhirat nanti orang-orang itu senang karena ternyata mendapat tambahan amal dari hasil dari kekecewaan waktu mereka ditipu di muka bumi ini, ya. Nah ini pentinglah untuk kita melakukan introspeksi diri. Jangan sampai dalam kekayaan kita ada hak-hak orang lain, ya. Kalau kita sudah mengambil hak orang lain, kembalikan lagi. Kalau cara mengembalikannya yang tadi, kalau tahu orangnya kita balikin ke orangnya. Kalau kita tidak tahu, ya berarti kita gunakan untuk kepentingan agama dan sosial. Kenapa dikatakan kepentingan agama dan sosial? Karena itu artinya dikembalikan kepada masyarakat lagi. Saya tadi katakan ketika saya bikin jalan harusnya 5 cm, tebalnya jadi 1 cm, saya tahu ini harta haram ini. Yang 1 cm ini harta haram. Saya balikin lagi. Dalam bentuk saya bikin MCK, dalam bentuk saya bikin jembatan yang sudah pada rapuh, ya. Atau saya lihat ada sekolah madrasah yang sudah mau runtuh, saya bangun lagi, ya. Itu bentuk pertobatan saya dari ketika jadi kontraktor yang suka mengurangi takaran dan timbangan, ya. Atau saya belikan Al-Quran, saya ikut program wakaf Al-Quran untuk
disebarkan supaya masyarakat itu menjadi mengerti isi Al-Quran. Pokoknya hal-hal yang dinikmati oleh masyarakat, ya, itu urusan harta. Urusan kehormatan itu khusus, itu kehormatan itu setiap orang berhadapan dengan orang yang pernah dinistakannya, ya. Sungguh Allah Maha Adil. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Makanya kalau cari keadilan di dunia malah pasti Anda kecewa. Nah, adil mah nanti di akhirat. Ya, adil mah nanti di akhirat. Kalau di dunia mah asal kita punya duit, ya, bisa bayar pengacara mahal, kemudian bisa sogok sana sogok sini, yang tadinya salah jadi dianggap tidak salah, yang tadinya salah jadi tidak dianggap salah, sementara yang tidak bersalah bisa saja jadi bemper untuk menyelamatkan orang lain, kan gitu. Ada banyak kasus, ya, akhirnya bawahannya yang dijebloskan ke penjara. Dianya mah enak-enak aja di luar, padahal sebenarnya orang itu yang menikmati hasil korupsi, sementara bawahannya yang sepeser pun gak nikmatin apa-apa harus menanggung di penjara sekian tahun. Nah, kalau ada yang mengalami hal ini, Anda gak usah bersedih lah. Nanti di akhirat juga. Nah, itulah kita enaknya percaya kepada kampung akhirat. Di kampung akhirat itulah sesungguhnya keadilan itu akan ditegakkan. Di akhirat itulah sesungguhnya kebaikan yang sesungguhnya akan ditunjukkan, keburukan yang sesungguhnya akan ditunjukkan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari nanti kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa yashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Dan nanti kaki, tangan akan jadi saksi atas apa yang diperbuat, ya. Untuk ibu di Belitung itu, jadi Anda boleh lakukan, suami Anda boleh lakukan seperti yang tadi ditanyakan itu, karena itu bentuk dari pertobatan yang sungguh-sungguh, ya. Dan Allah akan melihat kesungguhan kita dalam bertobat, ya.